Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang yakin bahwa di tempat ini Tuhan akan berikan engkau kemenangan. Yes. Kapan? Kapan? Katakan sekarang. Pertanyaan kedua, kenapa Anda begitu yakin? Kenapa begitu yakin? Kenapa? Karena Dia yang berjanji itu setia. Karena Dia yang berjanji, Dia sanggup dan Dia mau melakukan janjinya. Buat saudara, buat saudara, buat saudara yang ada di layar dan buat saya juga. Kenapa saya begitu yakin juga? Karena saya tahu Dia ada di sini. Dia tahu dengan apa yang engkau perlukan, engkau datang ke tempat ini. Dia tahu banyak di antara kita sedang menanti-nantikan sesuatu dari Tuhan. Entah itu janji Bapa, entah itu pengharapan yang kau tabur di akhir tahun. Tapi sampai dengan hari ini engkau belum peroleh. Sekarang sudah bulan Agustus. Tinggal 4 bulan lagi. Tapi kalau saudara percaya, nantikan Tuhan. Harapkan yang terbaik dengan Dia daripadanya. Maka Tuhan pasti akan menggenapi karena Dia ada di sini. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman. Seturut apa? Seturut apa? Bagi kemuliaan Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kalau Anda sungguh yakin Dia mengasihi saudara, engkau yakin Dia akan melakukan firman-Nya, Amin. maka hari ini adalah hari kemenangan buat saudara. Nantikan, sebab Tuhan yang berjanji itu setia. Bapa Surgawi, sampaikan sabda-Mu dan jawablah kiranya apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ketika mereka datang. Engkau tahu mereka datang dengan keperluan apa. Dan Engkau ada di sini Bapa. Aku percaya Engkau sudah menyediakan jawaban buat setiap kami. Hari ini Tuhan, ajarkan kami bagaimana menanti-nantikan Engkau dengan efektif dan dengan benar. Ajari kami Tuhan, bagaimana supaya kami tetap teguh berdiri. Menanti-nantikan Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu. Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, tuntunan Tuhan masuk bulan-bulan Agustus ini itu luar biasa. Saudara, kemarin dalam pertemuan doa bersama-sama dengan Pak Niko, gembala pembina kita, dia sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan ternyata luar biasa. Sederhana, nantikan Tuhan. Katakan nantikan Tuhan. Menanti memang pekerjaan yang tidak mudah. Banyak orang gagal memperoleh sesuatu karena dia gagal menanti. Nantikan Tuhan bukan hal yang mudah. Tapi kalau engkau tahu bagaimana caranya menantikan Tuhan, maka engkau akan menanti dan apa yang kau nantikan akan jadi kenyataan. Saudara, Mazmur 27 ayat 14 berkata begini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kalau bisa kita baca, mana di layar kok belum muncul nih. Oke,
Mazmur 27 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Saudara, ayat ini penting. Dikatakan dibuka dengan nantikanlah Tuhan. Kemudian di tengah ada kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu ditutup, ya nantikanlah Tuhan. Kekuatan dan keteguhan itu sangat menentukan apakah kita akan bertahan sampai dengan pengharapan kita itu kita terima daripada Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh dalam penantian. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Saudara, menanti itu bukan berarti kita pasif tidak lakukan apa-apa, kita tidur-tiduran saja. Tidak, bukan itu yang Tuhan maksudkan dengan menanti. Menantikan Tuhan itu artinya ada bagian Tuhan, sambil kita menanti Tuhan melakukan bagiannya. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Apa itu? Ada 2 hal. Yang pertama, jaga perkataan. Katakan jaga perkataan. Yang kedua, gunakan kuasa perkataan. Sambil menantikan Tuhan, Anda harus jaga perkataanmu, ya, dan Anda harus gunakan kuasa perkataanmu itu. Nah, saudara, ada apa dengan perkataan? Ada apa dengan perkataan? Saudara, Yesaya pasal 57 ayat 9 bilang begini. Ini yang di layar terlambat. Saudara, Yesaya 57 ayat 19 berkata begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Ditutup dengan aku akan menyembuhkan dia. Saudara, bicara tentang menyembuhkan kesembuhan itu bukan cuma bicara tentang sakit penyakit secara fisik. Bisa kesembuhan ekonomi, bisa kesembuhan dalam bisnis, bisa kesembuhan dalam rumah tangga, apa saja. Nah, Tuhan bilang begini, aku akan menyembuhkan kamu, saudara. Tapi ingat baik-baik, aku akan menciptakan puji-pujian. Nah, kata menciptakan puji-pujian ini di dalam terjemahan New King James dikatakan begini, I create the fruit of the lips. Aku akan menciptakan apa yang kamu katakan. Ya, aku akan menciptakan apa yang kamu katakan. Kalau saudara menginginkan disembuhkan oleh Tuhan di dalam segala hal, jaga perkataanmu. Jaga perkataanmu dan gunakan perkataanmu. Perkataan apa? Perkataan yang bisa membuat Tuhan punya dasar untuk menciptakan apa yang engkau maui. Apa yang engkau butuhkan. Nah, saudara, kata menciptakan itu meliputi mendesain, kemudian mengkonstruk, mulai membangun, sampai kemudian menampilkan itu hasil akhirnya. Itu maksudnya daripada menciptakan. Nah, saudara, dari ayat ini kita lihat bagaimana Tuhan menghubungkan kemampuan kreativitas Tuhan dan kuasa mencipta yang ada padanya. Dia hubungkan dengan bibir kita. Dia hubungkan itu dengan perkataan kita. Saudara, apa yang kita ucapkan berulang-ulang. Dikatakan the fruit of the lips. Ada S-nya, artinya yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang kita ucapkan. Nah, saudara, mari saya mau ajak kita lihat kenapa perkataan ini menjadi begitu penting. Kita kembali kepada sebuah pengadilan Mahkamah Agung di Taman Eden. Pada waktu Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi. Saudara, dalam kitab Kejadian kita temukan bahwa bukan cuma manusia yang bisa bicara. Tapi binatang juga bisa bicara pada waktu itu. Dari antara sekian banyak binatang, ada satu binatang
namanya ular. Saudara, pada zaman itu, pada waktu itu di Taman Eden, ular tuh bisa bicara, bisa ngomong. Dan ular punya kaki, nggak kayak sekarang. Dari mana saya tahu? Bukan cerita dongeng. Perhatikan apa kata Alkitab. Dikatakan begini di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1. Ular berkata kepada Hawa. Ular berkata artinya ular bisa bicara. Sekarang ular bisa bicara enggak? Enggak bisa. Semua binatang enggak bisa bicara lagi. Nah saudara. Kemudian saudara. Ular itu punya kaki. Dari mana saya tahu? Dari firman Tuhan juga. Nah. Dari mana saya tahu itu? Pada waktu ular menipu Hawa, terjadi konflik antara manusia dengan ular. Lalu Tuhan turun ke Taman Eden dan dia gelar pengadilan. Mengadili antara ular dan manusia. Saudara, apa yang dilakukan dalam Kejadian 4 ayat 14? Saudara, Tuhan mencabut kakinya ular. Tadinya punya kaki. Sekarang tidak. Alkitab bilang begini. Maka mulai sekarang atas vonis ini engkau akan menjalar dengan perutmu. Artinya dulu ada kaki. Tapi setelah dia dihukum Tuhan, copot kakinya. Sekarang ular menjalar. Coba Anda analisa ini. Ini kata firman Tuhan. Kemudian juga, begitu juga hak bicara. Kenapa? Karena dia memberikan dirinya untuk dipakai oleh iblis. Saudara, kenapa hak bicaranya ular itu dicabut? Supaya mulutnya tidak dipakai lagi oleh iblis untuk menipu manusia dan menyesatkan manusia. Nah saudara, sejak saat itu setan tidak lagi punya hak legal untuk bicara langsung dengan manusia. Kecuali dia bicara secara tidak langsung lewat pikiran dan perasaan kita. Ya. Perasaan takut, bimbang, sakit hati, putus asa, itu semuanya perasaan yang dibisikkan oleh iblis masuk. Dia tidak bisa lagi bicara secara langsung begitu dengan kita. Makanya saudara, engkau jangan pernah terkecoh dengan bisikan-bisikan yang masuk di dalam hatimu. Bisikan-bisikan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Bisikan-bisikan untuk engkau menyerah. Bisikan-bisikan untuk engkau putus asa. Untuk engkau kecewa sama Tuhan. Dengar baik, itu berasal dari iblis. Nah, mulai hari ini, kalau engkau mau supaya engkau jadi pemenang, setiap kali engkau dapat bisikan yang melemahkan begitu. Pertama, Anda harus tahu, itu bukan berasal dari Tuhan. Dia tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, kebimbangan. Itu pasti dari iblis. Maka engkau harus katakan kepada iblis, waktu ketakutan, intimidasi datang, ngomong gini, emang gua pikirin. Saudara, sekarang, kalau ular dicabut haknya seperti itu, iblis dicabut haknya. Kenapa Tuhan tidak mencabut kemampuan bicara itu dari manusia? Orang dua-dua bersengketa. Siapa suruh mau digoda? Tapi Tuhan tidak cabut kemampuan berbicara. Ini yang kita perlu mengerti sebagai anak Tuhan. Alasannya satu. Karena di dalam mulut manusia, dia telah letakkan otoritasnya. Otoritas Allah dia taruh dalam mulut manusia. Untuk apa? Untuk apa? Mari lihat Mazmur pasal 8. Dalam Mazmur pasal 8 dikatakan begini di ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan. Dari masih kecil, masih orok, Tuhan sudah letakkan dasar kekuatan. Ketika seorang bayi lahir, pertama dia menangis, dia bersuara, dia nangis. Tahukah saudara tangisan seorang bayi itu punya kekuatan? Ya, waktu dia nangis,
dokter tahu anak ini lahir normal. Anak ini hidup. Hanya dari apa? Suara. Kalau tidak bersuara, tempeleng pantatnya. Supaya bersuara. Suara ada dasar kehidupan. Nah saudara, kemudian kenapa, untuk apa dia letakkan itu kekuatan pada manusia bahkan sejak masa kecil? Dikatakan dalam ayat ini karena apa? Halo? Karena lawanmu. Lawannya siapa? Anda baca Alkitab saudara. Mu di situ huruf besar. Artinya lawannya Tuhan, bukan lawannya kita. Kenapa kita punya hak bicara tidak diambil oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu. Tuhan tidak mau berurusan dengan iblis terlalu ngotor-ngotorin tangan. Cukup lewat anak-anakku. Aku taruh kuasa dalam perkataan mereka. Karena ada iblis, maka Tuhan kasih kita kemampuan untuk berbicara. Anda bisa tangkap ini. Dia letakkan kemampuan untuk, dia letakkan dasar kekuatan pada manusia. Karena pertama ada lawannya Tuhan. Apakah itu saja? Dikatakan selanjutnya, untuk membungkam musuh dan pendendam. Nah, siapa itu musuh dan pendendam? Terjemahan New Living Translation bilang begini, and all who oppose you. Dan semua orang yang menentang engkau. Jadi suara itu dibutuhkan. Yang pertama karena ada musuhnya Tuhan. Yang kedua karena kita hidup banyak musuh. Anda ingat itu? Betapa powerfulnya perkataan itu. Perkataan kita bisa mengalahkan musuhnya Allah. Perkataan kita juga bisa membungkam manusia yang memusuhimu. Coba lihat dalam dirimu. Dalam di mulutmu ada kuasa seperti itu. Dahsyat enggak? Dahsyat enggak? Sebab itu hati-hati gunakan mulut kita. Ada kuasa di situ. Dan engkau harus tahu. Pertama jaga mulutmu. Kedua engkau harus tahu bagaimana menggunakan perkataan itu. Perkataan itu bukan untuk menghujat Tuhan. Perkataan itu bukan untuk menjelekkan orang lain. Perkataan itu untuk mengalahkan iblis. Dan perkataan itu untuk menghadapi apa yang menjadi musuhmu. Musuhmu bukan cuma manusia. Sakit penyakit juga musuhmu. Dan lain sebagainya. Nah saudara. Dalam perkataan itu ada kuasa yang menyangkut hidup atau mati. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau dari lidahmu itu keluar, engkau bisa kuasai lidahmu sehingga yang keluar adalah kata-kata yang menghidupkan. Maka buah perkataanmu itu akan menghidupkan engkau. Tapi kalau perkataanmu itu yang keluar adalah perkataan-perkataan yang mematikan, perkataan-perkataan kematian, perkataan-perkataan negatif, maka engkau akan memakan buahnya yang juga seperti yang engkau katakan. Anda bisa ngerti ini? Hati-hati gunakan perkataan. Sementara kita menantikan Tuhan, jaga perkataan kita. Nah saudara, dari ayat-ayat ini, saya bisa simpulkan begini. Keadaan atau situasi yang kita sedang hadapi sekarang ini. Anda akui atau tidak akui. Sebenarnya itu terbentuk dari perpaduan antara apa yang kau katakan dan apa yang kau kerjakan. Kalau hidupmu saat ini banyak masalah. Mari cek perkataan apa saja yang kau seringkali ucapkan. Saudara, karena itu. Ubah kata-katamu dan engkau akan mengubah hidupmu. Kalau Anda ingin menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang lebih baik, ubah pernyataan-pernyataan yang keluar dari bibir mulutmu. Jangan sembarang pakai bibir mulut ini. Saudara,
Ubah bagaimana dan apa yang engkau izinkan keluar dari dalam mulutmu. Karena dari situlah Tuhan akan jadikan kenyataan. Tuhan berkata, aku akan meng-create, aku akan menjadikan apa yang engkau ucapkan menjadi kenyataan. Saudara, sebab dari ucapan bibirmu lah masa depanmu terbentuk. Amin. Nah saudara, kenapa ini sangat penting? Tuhan tuh serius loh. Waktu dia ciptakan kita, dia bukan tanpa pertimbangan, bukan hanya asal comot. Waktu Adam sudah dibuat dari tanah liat, Tuhan lihat, oh taruh mata, ditaruh mata. Berapa matanya? Berapa? 2. Belum lengkap, nggak bisa mendengar. Dia kasih telinga, berapa telinganya? 2. Waktu lihat mata sudah 2, telinga sudah 2. Dia perlu hidung, dikasih lubang berapa? 2. Waktu dia lihat, belum ada mulut. Dikasih mulut berapa? Kenapa cuma 1? Sebab dia mau supaya kita itu lebih banyak mendengar daripada cuap-cuap. Banyak orang sekarang belum dengar betul, udah komentar pak. Bukan untuk itu, bukan seperti itu Tuhan izinkan. Tuhan mau supaya kita mendengar lebih banyak sebelum berbicara. Supaya kita melihat lebih teliti sebelum berkata-kata. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut ini punya otoritas, punya kuasa. Kalau engkau sedang menantikan janji Bapa, lalu yang keluar adalah menggerutu, engkau ngomel terus, katanya janji Tuhan, mana. Saudara, makin engkau tanya mana, makin jauh dia kemana-mana. Saudara, dengar baik. Amsal 12 ayat 13 dan 14 bilang begini. Amsal 12 ayat 13 14 dikatakan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Orang jahat, berapa banyak orang jahat di sini? Katakan enggak ada. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Dari mana kita tahu ini orang jahat, ini orang benar? Dari perkataan. Amin. Pastikan engkau mulai hari ini kalau engkau mau semua janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Jangan ucapkan perkataan-perkataan jahat. Tapi ucapkanlah perkataan-perkataan kebenaran. Maka kebenaran itu akan jadi kenyataan. Katakan amin. Ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan. The fruit of your lips. Karena perkataan kita itu, kita akan dikenyangkan. Nah, kita dikenyangkan dengan kebaikan atau keburukan tergantung apa yang dari bibir kita keluar. Dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan dengan tangannya. Anda lihat ada 2 hubungan di sini. Antara bibir perkataan dengan tangan yang mengerjakan. Bukan berarti engkau hanya mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata firman Tuhan lalu engkau tidak kerjakan apa-apa. Tidak begitu. Tapi ketika engkau mengucapkan ucapan iman, engkau mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan janji Tuhan, mengucapkan hal-hal yang positif. Tuhan bilang apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu akan dia buat berhasil. Jadi ada hubungan. Bukan engkau hanya kata-kata yang bagus, kelihatannya kata-kata malaikat, tapi engkau maling, nyolong. Tapi engkau malas tidak bekerja. 2 ini tidak bisa dilepaskan. Sambil engkau menantikan janji Tuhan, lakukan ini. Perkatakan yang baik dan lakukanlah yang baik. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan sambil kita menanti janji Tuhan? Nantikan Tuhan sambil memuliakan Dia. Sambil menanti. Menanti itu bukan hal yang mudah, membosankan banget. Tapi waktu engkau sudah bosan menanti, tetaplah jangan bosan-bosan memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar dari Abraham. Roma pasal 4. Dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22 saya ringkas saja, dikatakan begini saudara.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Dia berharap dan percaya. Sudah tidak ada dasar. Kenapa? 25 tahun yang lalu Tuhan janjikan bahwa dia akan punya anak lahir dari rahimnya Sarah. Dia tunggu 25 tahun. Tapi nak muncul-muncul. Sampai dia sudah umur 100 tahun. Enggak ada dasar lagi untuk berharap. Hatinya, pikirannya, bahkan istrinya sendiri bilang, "Pak, kita udah umur begini, udahlah lupakanlah. Mungkin Tuhan sudah lupa." Saudara, Sarah lupa. Sarah melupakan. Tapi ternyata Abraham tidak mau melupakan. Kenapa? Karena dia percaya. Dengar baik alasannya. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Kenyataannya tidak bisa dipungkiri. Dia sudah lemah 100 tahun. Bagaimana bisa lagi punya anak? Istrinya Sarah 99 tahun. Pakai logika gimana pun juga sudah tidak mungkin. Tetapi dikatakan begini. Abraham imannya tidak menjadi lemah. Dia imannya tidak dibentuk oleh kenyataan. Imannya tidak didasarkan pada kenyataan. Imannya didasarkan kepada kebenaran. Kebenaran yang mana? Janji Allah. Firman Tuhan. Nah saudara. Lalu bagaimana supaya dia bisa bertahan. Tetap percaya walaupun sudah tidak ada dasar. Nah ini kita belajar. Dikatakan tetapi terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Wow. Kalau saya Abraham udah bimbang, jangankan bimbang, percaya aja udah gak mungkin, gak maulah. Tetapi saudara, kenapa Abraham bisa tetap percaya dan tidak bimbang? Lihat di sini. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Satu hal yang tidak pernah berubah dari Abraham. Dia percaya kepada janji Allah. Dan dia tetap memuliakan Allah. Tahun-tahun dia makin tua, makin keriput. Sarah makin jadi nenek. Tapi dia tetap memuliakan Allah. Apapun keadaan saudara, janji Tuhan belum digenapi, yang kau harapkan belum digenapi. Jangan pernah berhenti memuliakan Allah. Karena itulah yang akan membuat engkau kuat dan tetap teguh berdiri sampai janji Allah digenapi dalam hidup saudara. Ibrani 13 ayat 15 bilang begini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Saudara, perhatikan kata senantiasa di sini. Senantiasa itu artinya bukan hanya kalau engkau sedang dengar khotbah engkau percaya. Bukan kadang-kadang engkau memuliakan Tuhan. Tapi senantiasa terus menerus dalam segala situasi muliakanlah Tuhan. Di tengah badai tetap muliakanlah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih besar dari badai saudara. Muliakan Tuhan dalam segala hal. Waktu engkau terpuruk muliakan Tuhan. Karena Tuhan berjanji Dia yang akan mengangkat engkau pada waktu engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Muliakan Tuhan dalam segala situasi. Nah saudara, kemudian ucapan bibir yang memuliakannya. Artinya bukan sekedar kata-kata positif tentang janji Allah. Perhatikan ini. Bukan hanya sekedar kata-kata positif tentang janji Allah. Melainkan perkataan-perkataan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu engkau doa, engkau datang dengan permohonan. Tuhan aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Jangan lupa. Kalau engkau butuh itu buat kamu, buat Tuhan apa? Sisipkanlah kemuliaan bagi Tuhan. Sisipkanlah itu. Tuhan, engkau janji engkau akan memberkati, aku percaya aku menantikan engkau Tuhan. Dan ketika engkau memberkati aku akan tetap memuliakan Tuhan. Aku akan semakin mengasihi Tuhan. Aku akan bersaksi bahwa Tuhanku sanggup untuk menggenapi apa yang Dia janjikan. Itu semuanya adalah ungkapan-ungkapan memuliakan nama Tuhan.
Ketika engkau belum tertolong, ketika engkau belum melihat janji Tuhan digenapi, tetap engkau ucapkan, Tuhan terima kasih, kenyataannya sekarang aku ini belum diberkati, tapi kebenarannya engkau berjanji engkau akan memberkati aku. Kalau sekarang kenyataannya engkau belum naik pangkat, belum naik jabatanmu. Yes, kenyataan seperti itu. Tapi aku bukan hidup karena melihat, aku hidup karena percaya. Percaya kepada firman Tuhan yang berkata aku akan bawa engkau naik dan tidak turun. Maka imanmu akan tetap teguh, engkau akan menanti waktunya. Ayub berkata, aku menantikan waktuku pasti akan tiba. Jadi saudara, di tengah penantian, iblis akan buat engkau putus asa. Iblis akan bisikan kata-kata yang membuat engkau down. Saudara jangan dengar itu. Dia cuma bisa bisik. Dia akan tunjukkan kepada saudara semua halangan yang membuat engkau beralasan untuk berkata tidak mungkin aku berhasil. Yes, itu semuanya fakta. Tapi satu hal Anda perlu tahu. Bahwa firman Allah jauh di atas segala fakta. Kalau dia berfirman dari tidak ada menjadi ada. Yang ada sekarang ini asalnya dari tidak ada. Jadi kalau engkau percaya kepada firman-Nya yang berkata aku akan bawa engkau naik. Engkau akan mengerjakan sesuatu dengan benar, dengan jujur. Engkau akan tetap berkata jujur kepada atasanmu dan lain sebagainya. Engkau akan bersikap sebagai orang benar. Maka waktunya akan tiba, dia pasti menggenapi firman-Nya. Katakan amin. Nah saudara, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Sementara engkau menantikan, jangan pernah berhenti memuliakan Tuhan. Karena dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Katakan amin. Nah saudara, belajar seperti Abraham. Tidak ada dasar, tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Tidak heran, imannya tetap kuat. Sampai Tuhan memperhitungkan semua itu menjadi kebenaran. Katakan amin. Muliakan Tuhan dalam menanggapi segala situasi yang sedang engkau hadapi hari ini. Belajar seperti Abraham, tetaplah memuliakan Tuhan. Saudara, pada waktu kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizat yang kreatif. Bukankah kreatif itu kalau nenek-nenek umur 99 tahun, kakek 100 tahun kok tiba-tiba bisa punya anak. Itu kreatif. Jangan tanya gimana caranya, nanti di surga tanya sama Abraham gimana caranya. Tapi saudara, saya mau beritahu saudara. Kenapa Tuhan mau melakukan itu pada waktu kita memuji Tuhan? Karena kita tidak fokus kepada besarnya gelombang yang ada di sekitar kita. Kita tidak fokus kepada badai yang sedang menerpa kita. Tapi kita sedang fokus kepada Dia yang senantiasa berjalan di atas badai. Siapa namanya? Yesus. Badai, gelombang, masalah yang ada, yang saudara hadapi, itu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Dia ada di sana, engkau tidak perlu takut. Tuhan bilang kepada murid-muridnya waktu ketakutan lihat gelombang. Dia cuma bilang gini, ini aku, jangan takut. Tuhan juga mau bilang sama saudara yang sedang menghadapi gelombang. Tuhan mau bilang begini, ini aku, jangan takut. Perkataan itu menarik fokus murid-muridnya yang sedang ketakutan untuk melihat kepada Dia yang lebih besar dari gelombang. Anda lihat itu? Waktu muncul keberanian, Petrus bilang begini, kalau itu engkau benar-benar suruh aku datang kepadamu. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke. Lu mau coba? Lu ragu sama saya? Come on Petrus. Ayo jalan. Apa yang terjadi? Kreatif. Petrus melangkah. Saudara, teman-temannya lihat begini. Mati lu. Makanya lu sembarang ngomong. Lu sekarang disuruh melangkah. Tapi karena dia lihat kepada Yesus. Dia percaya kepada perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Dia berjalan enggak di atas air? Berjalan di atas air. Hal yang sama. Yang mustahil bagi manusia. Kalau engkau percaya, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Waktu engkau ungkapkan pernyataan iman saudara. Engkau sedang memuliakan Dia. Engkau sedang mengakui.
engkau sedang fokus kepadanya, bahwa dia lebih besar dari segala yang ada. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara, dalam Matius pasal 15 ayat 18, Tuhan Yesus bilang begini, apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Apa yang kau perkatakan itu bersumber dari sini. Sebab itu saudara, kalau engkau menginginkan janji Tuhan, mau menantikan janji Tuhan digenapi, pastikan hatimu lebih banyak berisi firman Tuhan daripada fakta-fakta yang lain. Supaya dari dalam mulutmu akan keluar firman Allah. Dan firman Allah itu seringkali bertolak belakang dengan kenyataan. Teruslah engkau ucapkan, teruslah engkau keluarkan itu. Waktu engkau mengucapkan firman Allah, engkau mengucapkan firman Tuhan, maka tahukah saudara, waktu engkau mengucapkannya, engkau sedang menabur benih kesuksesan. Waktu engkau mengucapkan firman Tuhan, engkau sedang menabur benih kesembuhan bagimu. Waktu engkau ucapkan firman Tuhan, engkau sedang menabur benih pemulihan di dalam hidup saudara. Katakan amin. Sebab itu, isi hatimu lebih banyak firman Tuhan daripada fakta. Amin. Nah saudara, bagaimana caranya? Lewat perenungan firman Tuhan. Baca dan renungkan. Jangan cuma baca doang, tidak pernah renungkan. Engkau cuma terima logos kalau engkau cuma baca. Tapi waktu engkau renungkan, logos itu akan menjadi rema. Yang bisa mengubah hidupmu bukan logos, tapi rema. Sebab itu saudara, bagus Anda harus terus baca firman Tuhan. Tapi kalau cuma baca firman Tuhan, Anda tidak pernah saat teduh merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan mau bicara apa dari ayat ini. Hidup pun tidak akan bisa berubah. Logos hanya akan memberikan informasi. Tapi rema akan memberikan perubahan dalam hidup saudara. Katakan amin. Nah saudara, bisa dari baca firman Tuhan. Bisa juga dari pada waktu Anda mendengarkan khotbah. Mendengarkan sharing. Saudara, baru tadi selesai ibadah pertama, ada seseorang minta waktu mau ketemu sama saya. Nah saudara, anak ini dia sangat mengasihi Tuhan, dia juga melayani Tuhan. Dan dia bekerja di satu perusahaan yang punya target yang ketat. Lalu dia bilang gini, waktu saya lagi melayani Pak Hani khotbah, saya kaget kok kayaknya bicara sama saya. Saya sendiri udah lupa saya khotbah apa. Tapi semua detailnya itu pas seperti apa yang sedang dia gumulkan waktu itu. Katanya waktu itu saya bilang begini. Saya kasih perumpamaan yang ditulis dalam Alkitab. Lalu saya analogikan Anda dari Nagoya sedang ke Sekupang dan apa. Pokoknya ceritanya seperti gitu. Rupanya dia sedang ada sesuatu yang dia harapkan terjadi di Sekupang. Sesuatu yang sangat menentukan bagaimana dia bisa mencapai target dalam perusahaannya atau tidak. Nah intinya saya tidak perpanjang, tapi waktu saya ngomong itu katanya, itu kayak bicara sama dia. Dan ada satu kata, waktu itu katanya saya ngomong gini, saya perumpamakan anak saya, cucu saya hubungannya dengan saya. Ketika dia itu tahu dia sebagai anak atau sebagai cucu.
Dia bisa semau gua masuk ke kamar tidur saya, buka kulkas di kamar tidur saya, ambil apa yang dia mau. Kenapa? Karena dia anak. Nah, jadi ini tadi barusan dicerita, itu Pak sangat menyentuh saya. Nah, keesokan harinya, tadinya dia sudah males, aduh ini kayaknya ini enggak mungkin lah, enggak mungkin berhasil. Tapi dari itu jadi rema, saudara, lalu dia datang sama saya, dia bilang begini, Pak tolong doain saya Pak, waktu selesai ibadah itu. Kenapa? Besok pagi saya mau ke daerah Sekupang. Kenapa? Di sana ada begini-begini, tapi kok kayaknya sudah enggak mungkin. Saya doain dia. Minta dalam nama Bapa dan engkau harus pergi, ambil kalau itu bagianmu pasti jadi. Nah dia pergi, dalam perjalanan dia ingat kata-kata itu. Aku kan anak Tuhan, Bapakku pencipta segala-galanya. Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Bapak aku minta supaya ini deal, proyek ini deal. Aku minta, di jalan terus. Saudara, dan singkat cerita, hari itu dia jumpa orang yang tadinya beberapa bulan yang lalu pernah janjikan proyek itu tapi tidak ada kelanjutan. Dan begitu dia ketemu, dia bilang sama saya, Pak saya cuma bisa nangis. Kok bisa ya? Coba saya nggak taat, coba saya pakai akal saya, udah nggak mungkin lah. Satu firman Tuhan, waktu Bapak ngomong Sekupang, nggak ada Sekupang di Alkitab. Tapi itu jadi rema buat saya. Saya melangkah dengan iman. Saya perkatakan, Pak, deal Pak. Dia senang sekali. Saya bilang sini, saya tumpang tangan. Saya doakan dia lagi. Dengar baik. Saudara, kalau engkau isi kebenaran firman Tuhan di dalam hatimu, maka engkau sedang, waktu engkau ucapkan firman Tuhan itu, engkau sedang menabur benih kesuksesan dalam hidup saudara. Jadi menanti itu bukan pasif. Menanti itu engkau harus perhatikan, jaga perkataanmu, gunakan perkataanmu dan bertindak. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau anak itu tidak melangkah dengan iman pergi jumpa dengan klien itu, ya nggak dapat. Tuhan kasih rema, sekarang dia melangkah. Tuhan menjadikan setiap langkahnya itu mujizat terjadi. Katakan amin. Nah saudara, pentingnya perkataan. Tahukah saudara, bahwa hanya manusia satu-satunya ciptaan Allah yang masih sampai hari ini diberikan kemampuan untuk bicara, untuk berkata-kata. Sama seperti Tuhan. Tuhan ketika dia menciptakan, dia cuma berkata, jadilah, maka jadi. Nah perkataan Tuhan itu juga, waktu Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Lalu kemudian dia tegaskan lagi. Tadi kita baca, dari mulut bayi-bayi aku meletakkan dasar kekuatan. Karena lawanku, karena iblis. Dan karena lawanmu banyak juga. Maka saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang lain, ciptaan yang lain. Selain daripada manusia. Tapi orang bilang begini, buktinya Pak, aku punya beo di rumah, burung beoku bisa bicara. Anda pernah dengar burung beo bicara? Tinggal tergantung kalau dia ditaruh di mana. Kalau ditaruh di ruang tamu dan Anda orang Kristen, ada tamu datang dia bilang shalom. Gitu. Coba kalau Anda taruh di depan WC. Suara apa yang keluar? Saudara? Memang beo bisa bicara. Tapi asbun. Saudara, dia cuma meniru kata-kata kita. Dia sendiri tidak ngerti apa yang dia ngomong kok. Kalau beo sering didengarkan lagu rohani, tiba-tiba beo nyanyi, haleluya. Tuhan tidak tertarik tuh dengar suara beo. Kenapa? Dia menyanyikan tanpa pengertian, tidak ada kuasa. Saudara dan saya bukan beo. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Perkataanmu beda dengan perkataan beo. Saudara,
Perkataanmu berisi kuasa. Sebab itu jangan asal bunyi. Keluarkanlah suara-suara, keluarkanlah perkataan-perkataan sebagai ungkapan imanmu. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman yang timbul dari pendengaran akan khotbah seperti saat ini. Lalu ketika engkau percaya apa yang kau dengar, apa yang engkau baca, apa yang kau renungkan. Maka saudara, engkau ucapkan itu. Maka itu akan terjadi. Katakan amin. Roma 3 ayat 4 bagian B berkata begini. Supaya engkau Tuhan ternyata benar dalam segala firman-Mu. Jadi saudara, kalau Tuhan kasih kuasa itu, lalu kita ucapkan, Tuhan pasti lakukan. Supaya apa? Supaya dia bisa menyatakan bahwa firman-Nya itu benar. Amin. Nah saudara, dalam Mazmur pasal Markus pasal 11. Ini menarik. Tuhan Yesus ajarkan murid-muridnya bagaimana menggunakan kekuatan Allah yang Tuhan sudah letakkan dalam bibir kita. Saudara, kedengarannya lucu, kedengarannya kayak bercanda, tapi Tuhan tidak bercanda. Saya belum pernah baca dalam Alkitab, maka Tuhan Yesus bercanda dengan murid-muridnya, enggak ada. Saudara, dia bilang begini di ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kalau kata sesungguhnya itu menandakan dia sangat-sangat serius. Jadi Tuhan bicara ini sesungguhnya, serius. Barang siapa berkata kepada gunung ini. Yesus bilang ngomong sama gunung. Lah kok lucu. Kedengarannya lucu. Tapi Yesus bilang berkatalah kepada gunung ini. Dengan kata lain Tuhan mau bilang begini. Gunungmu mendengar dan mengerti apa yang keluar dari mulutmu. Gunungmu. Saudara, masing-masing kita punya gunung. Gunung itu selalu berbicara tentang pergumulan, tentang tantangan, tentang segala macam kesukaran. Itu gunung. Masing-masing kita punya gunung sendiri-sendiri. Nah Tuhan Yesus ajarkan begini. Berkatalah kepada gunung persoalanmu. Kenapa? Karena gunung itu dengar apa yang kau katakan. Dia bilang, berkatalah kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal engkau tidak bimbang. Tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Saudara, engkau menantikan persoalannya diangkat. Anda menantikan bisnismu diberkati. Perkatakan kepada gunung-gunung itu. Apa yang harus engkau perkatakan? Firman Tuhan dan janji Tuhan. Berhenti memperkatakan permasalahan yang kau sedang hadapi. Anda tidak perlu cerita itu. Tapi ceritakan kepada masalahmu. Tuhanmu yang berjanji, yang sanggup mengubah keadaanmu yang terpuruk menjadi keadaan yang dibangkitkan. Katakan amin. Saudara. Katakan kepada gunungmu. Perdengarkan firman Tuhan kepada gunungmu. Dan percayalah dalam hatimu. Saudara, kenapa? Karena kita percaya bukan kepada sembarang Tuhan. Dia adalah a mountain moving God. Allah yang sanggup memindahkan semua gunung ini. Kalau Anda punya iman seperti itu, believe it or not. Sebesar apapun gunung persoalan saudara akan terangkat dan tercampak keluar dari dalam hidupmu. Saudara, Tuhan yang berfirman, Dia sanggup mencampakkan gunung kankermu, gunung sakit jantungmu, sakit ginjal, gunung stroke, diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Dia sanggup untuk mencampakkan itu keluar dalam hidupmu. Dia sanggup untuk mencampakkan gunung kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, mencampakkan gunung hutang piutang, krisis rumah tangga, dan lain sebagainya. Gunung kegagalan. Tapi engkau harus membuka mulutmu dan perkatakan. Karena dari perkataanmu itulah Tuhan akan mulai forming. Dia mulai designing.
Dia mulai membentuk sesuai dengan apa yang engkau ucapkan. Dan nanti dia akan membangun itu semuanya. Dan pada waktu Tuhan sendiri, dia akan tampilkan, ini loh. Ini yang kamu ucapkan. Maka yang saya katakan, hidupmu hari ini sesungguhnya terbentuk dari perkataanmu dan dari tindakanmu. Amin. Sambil menantikan janji Tuhan, ada bagian yang harus engkau lakukan. Katakan amin. Saudara, kita tidak perlu terpengaruh dengan apa kata orang. Tidak peduli apa kata dokter tentang penyakitmu. Tidak peduli kenyataanmu hari ini. Kalau engkau kenal siapa Yesus dan engkau sering mengucapkan apa yang dia firmankan, maka saudara, dia yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia yang akan mengambil alih semuanya. Dia adalah jalan. Dan jalannya tidak pernah buntu. Maka pada waktu engkau menghadapi jalan buntu, dia buka jalan saat tiada jalan. Dia pasti buka jalan. Asal engkau percaya, katakan Tuhan Yesus, engkau adalah jalan. Kenyataan aku sedang menghadapi jalan buntu, tapi kebenarannya engkau pasti buka jalan. Katakan amin. Kebenarannya, dia itu kebenaran. Kebenarannya artinya dia tidak pernah salah. Firmannya ya dan amin. Apa yang dia katakan pasti akan terjadi. Maka saudara, jalan kebenaran dan hidup itu memberikan kita sebuah jaminan. Bahwa kalau engkau berani mengucapkannya, maka saudara, engkau pasti akan mengalaminya. Dia jalan, kebenaran dan hidup. Tahu ke saudara, hidupnya Tuhan Yesus itulah kemenangan. Maka saudara, kalau Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup itu, engkau lebih percaya kepadanya, maka dialah yang akan menjadi sumber segala kemenanganmu. Katakan amin. Perkataan. Katakan kuasa perkataan. Saudara, dikatakan dalam Alkitab seorang wanita pendarahan selama 12 tahun. Sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh. Waktu dia lihat Yesus datang ke kotanya, muncul pengharapan dalam hatinya. Dia mau mendekati Tuhan Yesus. Tapi tidak mungkin. Kenapa? Orang berdesak-desakan. Semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka datang karena mereka ada kebutuhan sesuatu. Mereka membutuhkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Mereka dempet-dempet dengan Tuhan Yesus. Tapi tidak seorang pun yang menerima apa yang mereka harapkan. Kecuali perempuan ini. Saudara, dengan susah payah dia merangkak. Dan akhirnya Markus 5 ayat 27 berkata begini. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, dia ngomong, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Apa yang membuat dia sembuh? Ucapannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saya membayangkan ya, Tuhan bukan tidak tahu ada seseorang yang sedang membutuhkan kesembuhan. Dia tahu, orang itu sudah makin dekat, dia tahu. Mestinya dari jauh dia bisa bilang begini, sembuhlah. Tapi waktu orang ini bilang, asal ku jamah saja jubahnya. Saya membayangkan, mungkin Tuhan bilang begini dalam hatinya. Nah ini yang gua tunggu, gua pengen menyembuhkan kamu. Tapi gua tunggu engkau ucapkan ini. Ini statement of faith. Sudah lihat itu. Waktu dia bilang, dia bicara, dia mengalami. Kenapa yang lain tidak mengalami? Walaupun mereka juga sudah jamah jubah Yesus kiri kanan dan sebagainya, tidak mengalami. Kenapa? Mereka tidak ngomong. Belajarlah untuk berbicara. Ucapkan apa yang kau harapkan. Ucapkan firman Tuhan. Maka Tuhan sedang menantikan ucapan itu untuk melakukannya bagi saudara. Katakan amin. Nah saudara, statement of faith. Ada satu lagi, statement of identity.
Saudara, diceritakan satu hari Saul dan pasukannya berhadapan dengan orang Filistin. Di tengah ada lembah namanya Lembah Ela. Tahun lalu saya pergi ke Lembah Ela. Dan saudara, kita lakukan tindakan profetik di sana. Dan setelah itu saya benar-benar didatangi sama Goliat. Tapi waktu saya merenungkan ini, Tuhan ingatkan satu statement of faith dari Daud. Diceritakan 40 hari 40 malam setiap hari. Yang namanya Goliat membombardir telinga pendengarannya orang Israel. Dia maki-maki perkataan-perkataan negatif. Dia menghina Allah Israel. Dia mencemooh bangsa Israel. Setiap hari pagi sampai sore. Pagi-pagi dia sudah datang, teriak terus, bla 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 bla. Tiap sepanjang siang mereka dengar semua kata-kata sampah. Begitu malam hari, dia pergi masuk ke kemah dan dia tidur. Tapi sepanjang malam itu bangsa Israel justru tidak tidur. Karena sepanjang malam mereka penuh dengan kata-kata negatif. Kata-kata sampah. Sepanjang malam mereka ketakutan. Takut jangan-jangan diserbu. Mereka nggak bisa tidur. Alhasil besok pagi Goliat makin segar. Tapi bangsa Israel makin loyo. Nggak tidur-tidur 40 hari 40 malam. Seperti itulah iblis seringkali mengintimidasi kita. Intimidasi adalah kata-kata sampah yang akan membuat kita akhirnya susah tidur. Kita terganggu, metabolisme terganggu. Tapi sebenarnya dia tidak berani dekat-dekat saudara. Kenapa? Dia tahu siapa saudara. Goliat tahu siapa Israel. Kenapa kalau dia memang jagoan? Kenapa cuma teriak-teriak? Waktu saya di sana saya lihat, itu gunung sana, ini gunung sini. Di sini tentara Israel di sana. Lah ngapain teriak-teriak? Kalau memang jagoan datang aja serbu. Nah saudara, kenapa dia tidak berani? Karena dia tahu orang Israel itu punya sejarah. Bagaimana mereka dalam setiap peperangan dibela sama Tuhan. Musuhnya pasti kalah. Jadi cuma gertak sambal. Iblis tahu juga. Dia tidak bisa ngapa-ngapain sama saudara. Kenapa? Karena dia tahu bahwa saudara adalah anak Tuhan. Ada janji Tuhan pada saudara. Engkau boleh berperang, tapi engkau pasti akan menang. Nah saudara, kembali ke sini. Saudara, hari ke-40 muncul seorang anak ingusan namanya Daud. Ketek. Begitu dia sampai di medan perang, dia dengar semua kata-kata sampah dari Goliat. Dia dengar semua kata-kata penghinaan. Dia lihat muka prajurit Israel semua tertunduk. Tahu nggak apa yang Daud katakan? Ini luar biasa. Daud bilang begini. Dia tanya sama prajurit-prajurit itu. Om. Emang siapa tuh orang yang tidak bersunat itu? Berani-beraninya menghina pasukan Allah. Siapa orang yang tidak bersunat ini? Ini kelihatannya ini perkataan anak-anak yang tidak perlu ditanggapi. Orang lagi perang, pakai bawa-bawa sunat segala. Saudara, tapi Daud tidak sedang bercanda. Daud tidak sedang bercanda. Kenapa? Karena ketika itu bangsa Israel sudah lupa akan sunat. Tapi Daud tetap mengingat sunat itu. Apa artinya sunat itu? Saudara, bagi orang Israel, sunat itu adalah perjanjian Allah dengan Tuhan. Sunat itu adalah sebuah covenant. Covenant antara Tuhan dengan Abraham. Pada waktu Tuhan katakan kepada Abraham, setelah aku berjanji dengan engkau, maka engkau harus sunat semua anak laki-laki pada hari ke-8 setelah mereka lahir. Untuk menandakan bahwa aku punya perjanjian dengan keturunanmu. Bahwa aku akan berperang menggantikan mereka. Bahwa ketika mereka kesusahan aku akan mencukupi kebutuhan mereka. Ketika mereka sakit aku Jehovah Rafa akan menyembuhkan mereka. Ketika mereka sedang berkekurangan, aku akan menjadi sumber daya buat mereka. Semua yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu dimeteraikan dengan sunat. Dimeteraikan dengan sunat. Nah, Daud bilang, Om, mau ngapain orang yang tidak bersunat itu? Tahu nggak Om, dengan kata lain dia bilang begini. Dia mau ingatkan
kepada prajurit yang sudah ketakutan. Hei, ingat enggak? Umur 8 hari kita tuh sudah menerima perjanjian darah dengan Allah kita. Dan perjanjian itu merupakan jaminan. Apapun yang kita hadapi, Dia akan kirim bala tentara dari sorga untuk membackup kita. Sehingga kita pasti menang. Saudara, tapi orang tentara Israel itu enggak nge. Mereka sudah terlalu banyak dicekokin dengan kata-kata negatif dari Goliat. Saudara, tapi Daud, dia ungkapkan itu dari satu keyakinan. Aku ini ada perjanjian dengan Tuhan. Ada covenant dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menepati janjinya. Saya mau beritahu saudara, bahwa engkau juga punya perjanjian dengan Allah. Engkau punya sunat. Siapa di sini yang disunat? Nanti kita lihat. Saya mau buktikan bahwa Anda dan saya, bukan cuma laki-laki, perempuan juga, Anda disunat. Maka Anda punya perjanjian dengan Allah. Katakan amin. Nah, setelah dia berkata begitu sama orang Israel, dia datang menghadap Saul. Kemudian dia berkata begini sama Saul. Tuan Raja, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia ingatkan Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melakukan apa yang tidak mampu dipikirkan oleh manusia. Tuhan yang maha kuasa yang bisa melakukan sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil. Dia bilang, Tuan Raja, Tuhan yang sama yang menyertai aku, Dia juga yang sama menyertai kita. Lalu akhirnya dia diutus kepada Goliat. Sekarang apa yang dikatakan sama Goliat? Dengar ini, ucapan statement of faith. Dia bilang gini sama Goliat. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Belum perang, dia sudah pasti aku mengalahkan engkau. Kenapa? Karena dia bilang Tuhan yang akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Terjadi atau tidak? Terjadi. Peperangan yang tidak seimbang. Tapi karena ada statement of faith, statement of identity, diucapkan keluar dari mulut seorang bocah kecil. Maka saudara lihat apa yang diucapkan terjadi. Katakan amin. Terjadi. Demikian juga dengan saudara. Anda menantikan kemenangan? Yes, kita harus nantikan Tuhan. Tapi engkau harus nantikan dengan teguh. Bagaimana supaya engkau teguh? Perkatakan firman Tuhan. Jangan ngomong sembarangan. Perkatakan janji Tuhan. Jangan ngomong sembarangan. Tetaplah muliakan Tuhan di dalam segala perkara. Katakan amin. Sekarang saya mau tunjukkan bahwa saudara dan saya adalah juga orang-orang yang punya covenant sunat, perjanjian darah dengan Tuhan. Mari lihat Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Kita baca ayat 15 dulu. Yuk kita baca dengan bersuara. 1, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saudara, perjanjian baru kita tidak dituntut dengan hukum sunat. Tapi saudara, kalau engkau orang yang sudah dilahirkan baru. Ketika engkau terima Yesus, engkau menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka saudara, kalau engkau sudah di dalam Kristus, engkau bukan cuma jadi ciptaan baru. Tetapi engkau sekalipun secara fisik engkau tidak disunat. Tetapi di hadapan Tuhan engkau bersunat. Katakan amin. Nah, sebab itu ayat 17 yang menarik. Mari kita benar-benar memaklumi ini. Dikatakan begini ayat 17. 1, 2, 3. Selanjutnya. Jangan ada orang yang menyusahkan aku.
Karena pada tubuhku ada tanda milik Yesus. Waktu Yesus beli saudara dengan darahnya, dia bayar mahal, dia bayar dengan darahnya lunas. Sejak saat itu engkau bukan milikmu lagi, tetapi milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, engkau sudah diberikan tanda, diberikan meterai. Kalau di perjanjian lama meterai itu sunat, tapi di perjanjian baru meterai itu adalah darah Kristus. Engkau dan saya punya kuasa, punya otoritas. Bangkit seperti Daud. Berharap sama seperti Abraham. Saudara, di dalam Kristus aku adalah ciptaan baru. Maka aku bisa berkata dalam menghadapi segala situasi seperti Daud. Engkau datang dengan lembing dan tombak. Tapi aku datang dalam nama Tuhan Allah semesta alam. Maka surga akan membackup saudara. Surga akan membackup saudara. Dan kalau surga membackup saudara, saya ada lawan, Anda pasti menang. Itulah yang dimaksudkan Anda lebih daripada pemenang. Katakan amin. Wow. Sementara saya berkhotbah di bagian terakhir ini, roh saya menyala. Roh saya rasanya ada sesuatu yang berkobar dalam hati saya. Saudara, kalau Anda sadar ini, apapun yang kau hadapi, engkau bisa berkata kepada iblis, "Hai iblis, enyah menjauh daripadaku." Iblis pasti tunduk. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Yang katakan apa yang kau ucapkan akan terjadi. Saudara, kepada sakit penyakit, engkau bisa tengking dia. Intimidasi. Saudara, saya merasa seperti saya sedang berkhotbah pada diri saya sendiri. Saya sedang menghadapi Goliat. Goliat saya itu besar dan mengerikan. Tapi hari lepas hari firman Tuhan saya perhatikan. Dan saya tidak mau dengar apa kata manusia. Saya tahu manusia yang bilang ini sudah tidak mungkin. Ya memang tidak mungkin bagi manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhan Yesus bilang begini. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kalau saudara dan saya percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Bagimu juga tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Wow. Enggak. Saya merasa ini. Oh haleluya. Saya sedang merasakan pengurapan itu lagi turun sekarang. Ada satu roh, spirit of boldness muncul. Saudara, satu hari saya mendengar seseorang, saya tidak sebut, yang menyampaikan satu informasi yang tidak pernah saya harapkan. Oh, herannya waktu dia lagi bicara itu, tiba-tiba mendidih dalam hati saya. Mendidih dalam hati saya. Kamu mau ngomong begitu. Memang betul yang kamu ngomong. Tapi aku tahu Allahku sudah berfirman. Dan saya ucapkan terus firman Tuhan itu. Setiap hari saya baca Mazmur 91 ketika menghadapi Goliat yang luar biasa besar. Dan saya hanya tertegun kepada janji Tuhan di ayat 16. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan kamu. Dan aku akan memperlihatkan kepadamu kemuliaanku. Maka waktu saya dengar perkataan-perkataan seperti itu, di sini mendidih. Kau boleh bilang apa, tapi Tuhanku bilang aku umur panjang. Aku akan menikmati kemuliaan Tuhan. Aku ucapkan terus dan saya mau beritahu saudara. Kok saat ini spirit itu muncul mendidih. Dengar baik, kalau engkau sedang menghadapi Goliat hari ini. Apapun Goliat saudara, ekonomi kek, sakit penyakit kek. Tuhan yang sama yang bicara sama saya. Saya cuma sampaikan buat saudara. Come on, rise up. Come on, bangkit. Gunakan mulutmu. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Kalau engkau percaya dan tidak bimbang,
Gunung apapun yang ada di depan saudara akan tercampak ke laut dalam nama Tuhan Yesus. Oh, saya sudah capek sekali dianiaya dengan intimidasi setan. Saya sudah capek sekali menghadapi masalah yang kayaknya tidak ada jalan keluar. Tapi sekarang saya berkata, setelah Tuhan menyatakan kebenaran demi kebenaran, hai iblis, enough is enough. Cukup sudah, berhenti sekarang ini. Sebab aku tidak mau lagi engkau aniaya. Aku tidak mau engkau tekan seterusnya. Aku tidak mau engkau intimidasi. Hari ini adalah hari kemenangan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara dengar baik. Kalau engkau sama seperti saya, sudah capek diintimidasi, sudah capek gagal terus, sudah capek sakit terus, sudah capek. Kalau engkau sama seperti saya, hari ini engkau bangkit berdiri. Saya percaya spirit yang turun ke atas saya hari ini akan diimpartasikan buat saudara. Dan engkau akan melihat, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Anda jangan salah ngerti ya. Saya maksudkan yang berdiri orang yang seperti saya. Sudah capek dianiaya sama masalah. Kalau Anda masih enjoy, masih merasa engkau sanggup, gak apa-apa kok. Anda tidak usah berdiri. Anda tidak usah berdiri, duduk saja. Kalau engkau juga sudah capek tunggu janji Tuhan belum datang-datang dalam penantian iblis aniaya aku. Kalau engkau sudah capek, engkau yang bangkit berdiri dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nantikan dia. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah dia. Hari ini, dengar baik. Semua bergantung kepada perkataanmu. Iblis sedang membisikkan sesuatu yang membuat engkau merasa tidak mungkin. Iblis sedang membisikkan, dia seperti Goliat, sedang menabur benih kekecewaan, benih sakit hati, benih ketidakmampuan. Dengar baik, firman Tuhan sudah masuk dalam telingamu. Biarkan itu memenuhi hatimu. Sehingga semua yang berasal dari neraka keluar meninggalkan hatimu. Dan sekarang, percayakah saudara? Percayakah saudara? Bahwa firman Tuhan yang kau dengar, itu juga berlaku buat saudara. Saya tidak tahu persoalan saudara apa. Saya tidak tahu kebutuhan apa yang ada dalam saudara. Yang tahu saudara sendiri. Senjata kita dalam peperangan ini adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi masalah ekonomi, engkau merasa engkau lemah, Yoel berkata, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Yang sakit berkata, aku sehat. Yang miskin berkata, aku kaya. Yang gagal berkata, aku berhasil. Dan saya mau beritahu saudara, waktu Anda katakan itu, Anda tidak sedang bersifat munafik. Anda tidak diajarkan untuk berpura-pura, tidak. Tapi hari ini Tuhan sedang mengajarkan saudara untuk mengubah keadaan, membalikkan keadaanmu hari ini lewat perkataan iman saudara. Sebab itu, engkau yang sudah berdiri, angkat tangan saudara. Sekarang dengar, ada Tuhan di sini, ada Tuhan Yesus di sini. Ucapkan sesuatu kepada gunungmu itu. Ucapkan firman Tuhan kepada gunungmu itu.
engkau ucapkan. 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 Apa yang kau mau terjadi dengan gunungmu itu, dengan persoalanmu itu. Ucapkan. Ucapkan dengan iman percayamu. Katakan, katakan. Maka akan terjadi seperti yang engkau ucapkan. Saudara yang mungkin di rumah-rumah, mungkin engkau sedang mengikuti lewat online. Mungkin hari ini engkau sedang terbaring di ranjang, atau engkau sedang beraktivitas. Dengar baik. Katakan. Katakan kepada gunung persoalanmu. Terangkatlah dan tercampaklah ke laut. Oh, itu firman Tuhan. Itu bukan kata pendeta. Tuhan Yesus bilang, katakan kepada gunung itu, terangkatlah dan tercampaklah. Sebut nama gunung saudara. Sebut. 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 Kiramasyeke rebe sanda makorialaba. Ore kerebe sanda makaralaba shande. Oria bakaralaba shika patakaralaba shanda. Oh yes Lord. Kami mengambil otoritas nama Tuhan Yesus. Otoritas dari firman-Mu Tuhan. Kami datang dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami datang. Kami mau menghadapi gunung batu kami. Kami menghadapi Goliat-Goliat kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan. Aku hancurkan segala roh intimidasi yang mencengkram, yang menyiksa anak-anak Tuhan ini. Hai iblis, hai neraka, lihatlah di dalam diri kami ada tanda milik Yesus. Kami milik Yesus. Kami dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus. Kami taklukkan kuasa-Mu. Kami ubah dalam nama Yesus. Hidup yang kurang beruntung menjadi hidup yang berhasil. Rumah tangga yang goyah menjadi rumah tangga yang kuat. Anak-anak yang bermasalah menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Kami perkatakan dalam nama Yesus, oh kami diciptakan untuk berhasil dan bukan untuk gagal. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau berkata kepada usaha-usaha yang sedang menghadapi goncangan. Dengar. Hai neraka yang menggoncang bisnis anak-anak Tuhan. Ketika mereka menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ada janji Tuhan bahwa Dia menetapkan langkah orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan kalau Tuhan yang menetapkan langkah bisnis mereka, mereka tidak akan pernah mati langkah. Sebab firman-Nya berkata, tangan kanan Tuhan itu akan menopang mereka. Dan kalau tangan-Mu Tuhan menopang kami, karena Engkau berkenan kepada kami, maka tidak ada tangan yang mampu menarik kami jatuh. Kalaupun kami terjatuh, tidak akan sampai tergeletak. Dan kalau kami jatuh, kami pasti bangkit kembali. Maka hari ini dalam nama Yesus, engkau yang bisnismu sedang jatuh, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang kau dengar. Maka dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan menopang dan akan mengangkat engkau kembali. Bisnismu akan bangkit kembali. Keuanganmu akan tegak kembali. Rumah tanggamu akan tegak kembali. Kesehatanmu akan pulih seperti sedia kala. Yes. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Amin. Mari siapkan tubuh dan darah Kristus. Ada kuasa dalam tubuh dan darah anak domba Allah. Amin. Mari angkat tubuh Kristus. Yesus tidak bilang ini simbol daripada tubuhku. Dia bilang ini darah. Ini daging, ini tubuh Kristus. Kenyataannya ini adalah roti. Tapi lihatlah dari sudut pandang kebenaran firman-Nya. Engkau sedang memegang tubuh Kristus. Amin. Lihatlah kembali ke Golgota. Ketika tubuh itu terpampang di sana. Di sanalah dia sudah pakukan semua kelemahanmu. Semua kekalahanmu, semua kegagalanmu, semua dosamu, bahkan semua sakit penyakit. Dan dia bilang, lihatlah. Kalau aku sudah pakukan di sana, tidak ada yang bisa menghidupkannya lagi. Hari ini kalau engkau percaya bahwa engkau sedang memegang ini, inilah tubuh Kristus. Lihatlah tubuh yang berlumuran darah dan juga bilur-bilur itu. Waktu engkau melihat ke sana, lihatlah bahwa engkau di tanganmu ada kuasa bilur Yesus. Waktu engkau memakannya, engkau sedang menerima kuasa bilur itu yang menyembuhkan engkau, yang memulihkan engkau, menjadi bagian dalam hidupmu. Percayakah saudara akan hal itu? Kalau engkau percaya, minumlah, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Yesus angkat cawan, dia bilang, inilah darahku. Kenyataannya ini anggur. Tetapi kebenarannya, ini adalah darah Kristus. Mari kita terima kebenaran ini. Inilah darah yang telah memeteraikan saudara dan saya. Yang telah menjadikan tanda bahwa kita adalah mirip Kristus. Sehingga dengan demikian, kuasa darah Yesus ada. Waktu kita minum, kita sedang menerima kuasa darah Yesus itu. Percayakah saudara akan hal itu? Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kami hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Silakan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dan bawalah kemenanganmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau yang datang dengan beban berat, engkau pulang membawa kelegaan. Engkau datang dengan masalah keuangan, engkau pulang dengan jalan keluar. Engkau datang dengan sakit penyakit, engkau pulang membawa kesembuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus, Tuhan Sang Raja Damai, serta kuat kuasa Roh Kudus turun ke atas saudara, menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.